Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna afdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah berdirinya anak di sini untuk menyampaikan muhadharah singkat. Yang pertama, lidah itu bentuknya kecil namun dampaknya besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada manusia nikmat yang sangat banyak dan besar. Di antara nikmat Allah yang paling besar setelah nikmat iman dan Islam ialah nikmat lidah, nikmat kemampuan menjelaskan isi hati dan kehendak. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, yang artinya Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an dan menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4. Penciptaan manusia dan pengajaran berbicara kepadanya merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang besar. Oleh karena itu, Allah menyebutkan nikmatnya tentang penciptaan alat-alat berbicara bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir. Quran surah Al-Balad ayat 8-9. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meski lidah merupakan nikmat yang besar, namun perlu kita ketahui bahwa lidah yang berfungsi untuk berbicara ini seperti senjata bermata dua, yaitu dapat digunakan untuk taat kepada Allah dan juga dapat digunakan untuk memperturutkan setan. Jika seorang hamba menggunakan lidahnya untuk berdoa kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan hal lainnya yang merupakan ketaatan kepada Allah, maka ini yang dituntut dari seorang mukmin, dan ini merupakan perwujudan syukur kepada Allah terhadap nikmat lidah. Sebaliknya, jika seorang hamba menggunakan lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, berdusta, bersaksi palsu, ghibah, namimah, dan hal lainnya yang merupakan ketaatan kepada setan, maka ini yang diharamkan dari seorang mukmin, dan ini merupakan kekufuran kepada Allah terhadap nikmat lidah. Dan demikianlah lidah manusia itu bisa menjadi faktor diangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah, dan juga dapat menyebabkan kecelakaan yang besar bagi pemiliknya. Nabi SAW bersabda, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yuqilha balan yarfa'uhu Allah biha darajatin wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min saqatillahi la yuqilha balan yahwi biha fi jahannam, yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat, yang kalimat itu termasuk dari keridhaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan satu kalimat itu Allah menaikkan beberapa derajatnya. Dan sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat, yang kalimat itu termasuk dari kemuliaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan satu kalimat itu ia terjungkal ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan,
makna dari dia tidak menganggapnya penting, yaitu dia tidak memperhatikan dengan pikirannya, serta dia tidak memikirkan akibat dari perkataannya, serta dia tidak menduga bahwa perkataan tersebut bisa memengaruhi sesuatu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum bencana yang ditimbulkan oleh lidah ada dua, yaitu berbicara dalam kebatilan dan diam dari al-haq yang wajib diucapkan. Nabi Abu Ali Ad-Daqqar rahimahullah berkata, "Ay mutakallamu bil batili syaitanun natikun was-sakitun lil haqqi syaitanun akhrasu." Yang artinya, orang yang berbicara dalam kebatilan adalah setan yang berbicara, sedangkan orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang berbicara. Ia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sedangkan orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu. Ia melihat kemungkaran dan ia mampu merubahnya, namun ia membisu karena menjaga kehormatan pelakunya atau karena tak peduli terhadap agamanya. Kebanyakan manusia ketika berbicara atau diam, ia menyimpang dengan dua bencana lidah sebagaimana di atas. Sedangkan orang yang beruntung, yaitu orang yang menjaga lidahnya dari kebatilan dan menggunakannya untuk perkara yang bermanfaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk perkara yang mengherankan, ada seseorang yang mudah menjaga dirinya dari berbuat zalim kepada orang lain, mencuri, minum khamar, melihat wanita yang tidak halal dilihat. Namun ia seakan sulit menjaga dirinya dari gelakan lidahnya, sehingga terkadang orang yang dikenal dengan agamanya, ibadahnya, zuhudnya, namun ia mengucapkan kalimat-kalimat yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan ia tidak memperhatikannya. Padahal dan satu kalimat itu saja dapat menyebabkan dirinya terjungkal ke dalam neraka melebihi jarak antara timur dan barat, atau dia tersungkur ke dalam neraka selama 70 tahun. Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar." Yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dan satu kalimat ia tidak menganggapnya berbahaya. Dengan satu kalimat itu ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Dalam riwayat lain bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abada la yatakallamu bil kalimati ma tabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang ia tidak mengetahui jelas maksud yang ada di dalam kalimat tersebut. Namun dengan satu kalimat tersebut ia terjungkal ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis surat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya khilaf, mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.